berapa. Ya, biasanya GIS itu digunakan untuk itu. Jadi kebanyakan GIS itu dia digunakan untuk pendukung keputusan. Jadi untuk menampilkan informasi yang biasanya digunakan untuk mendukung. Jadi beda dengan sistem informasi yang lain. Kalau sistem informasi yang lain itu kan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, di GIS itu walaupun ada juga untuk mengumpulkan data, tapi biasanya nggak banyak. Bagian besar datanya adalah data yang sudah disiapkan oleh pembuat aplikasi GIS-nya, sudah kita siapkan, dan itu kualitasnya nggak bagus, ya nanti akan sangat mempengaruhi kualitas dari GIS-nya itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan data pada GIS. Jadi kita harus tahu tipe data apa saja yang dapat digunakan, kemudian bagaimana mengevaluasinya, jadi gimana untuk mengkonfirmasi datanya itu benar atau enggak, itu kita harus tahu. Kemudian kita mendapatkannya gimana, dan kalau kita tidak bisa mendapatkan data dari tempat lain, kita harus bisa membuat sendiri, yaitu caranya gimana. Itu terkait dengan apa yang perlu kita ketahui tentang data. Nah, dilihat dari sumber data, itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi data primer sama data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita dapat dengan cara mengukur langsung. Jadi misalkan, halo, yang lain dengar nggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi data ada dua, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri. Jadi misalkan kita membuat sistem informasi geografis, kemudian kita menampilkan peta jalan. Nah, kalau peta jalan itu kita sendiri melakukan survei, kita sendiri yang membuatnya, maka itu adalah data primer. Tapi kalau petanya itu kita ambil dari tempat lain, misalkan kita ambil dari Google Map misalkan, itu berarti dia adalah data sekunder. Atau misalkan kita membuat informasi tentang lokasi ATM misalkan. Nah, kalau lokasi ATM itu kita ambil sendiri, maka dia adalah data primer. Tapi kalau kita menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, itu adalah data sekunder. Nah, untuk data primer itu biasanya akan sangat susah sekali untuk mengumpulkan data itu secara keseluruhan. Jadi misalkan kita mengumpulkan data kependudukan gitu, kita mau mencari kepadatan penduduk per kecamatan, atau kita mau mencari data pekerjaan dari orang-orang di suatu kabupaten. Nah, kalau kita mau mengambil datanya itu secara keseluruhan populasinya, jadi semua orang kita simpan informasinya, kita tanyain di semua orang, maka itu akan butuh waktu biaya yang sangat mahal. Sehingga untuk mengatasi hal itu dikenal yang namanya itu sampling, teknik sampling. Jadi kita mengambil data, kita mau mengambil data, misalkan data pendidikan untuk orang yang di Kabupaten Ponorogo misalkan, tapi kita nggak mau mengambil untuk semua orang. Nah, itu kita bisa ambil sampelnya. Jadi kita ambil beberapa, misalkan di kabupaten itu kita tanyain mungkin ya 20 atau 25 orang. Dari data itu nanti kita gunakan untuk mengenerate data secara keseluruhan, pengambilan sampel. Lagi untuk pengambilan untuk penghitungan jumlah pohon. Jadi misalkan kita mau membuat peta yang mana di dalam peta itu ada informasi tentang hutan beserta kepadatan pohonnya. Nah, kalau kita harus menghitung jumlah pohonnya itu satu persatu,
akan sangat susah dan butuh biaya yang sangat mahal. Nah, untuk hal itu kita bisa melakukan sampling. Jadi kita ambil beberapa daerah saja, dan nanti daerah itu yang digunakan untuk informasi itu yang untuk menggenerate secara keseluruhan. Jadi misalkan hutan itu luasnya adalah 1000 meter persegi misalkan, ya kita nggak perlu menghitung seluruh hutan itu, kita cukup menghitung misalkan di 10 meter persegi, dan nanti tinggal dikalikan saja. Itu artinya untuk teknik sampling. Nah, untuk teknik sampling itu sampelnya. Jadi semakin dens itu semakin padat. Jadi misalkan kita punya luasan 1000 meter persegi. Ya kalau kita ngambil informasinya itu per 10 meter kita ambil dibandingkan dengan informasi yang kita ambil per 5 meter, maka yang per 5 meter itu akan lebih detail informasinya. Jadi semakin detail, semakin padat pengambilan sampel, maka akan menentukan resolusi dari data dan akurasinya juga akan semakin bagus. Untuk pengambilan sampel ada beberapa pendekatan, ada yang random, sistematik, sama stratified. Kita lihat satu persatu. Jadi kalau random itu seperti ini. Jadi misalkan kita mau menghitung populasi hutan di suatu kita mau menghitung pohon di satu hutan, misalkan kota ini adalah hutan. Nah, kita menghitungnya tuh di titik-titik ini. Nah, titik-titik ini itu kita generate secara random, jadi tidak ada polanya. Kita generate secara random titik mana saja yang mau kita ambil sampelnya. Ada lagi sistematik. Kalau sistematik itu teratur. Misalkan hutannya kota ini, kita ngambil per 1 kilo kita ambil sampel, per 1 kilo kita ambil sampel, 1 kilo kita ambil sampel. Itu sistematik. Satu lagi adalah stratified. Jadi kalau stratified itu dia agak lebih susah untuk menentukan titik-titik pengumpulan. Jadi dia membutuhkan pengetahuan tentang perbedaan informasi spasial untuk berbagai wilayah. Jadi misalkan kita mau menghitung jumlah pohon di suatu wilayah hutan, maka kalau kita mau menggunakan stratified sample, maka kita harus lihat dulu, misalkan kita lihat dari foto udara gitu, misalkan wilayah mana yang kelihatannya lebih jadi itu kita harus kalau kita lihat dari foto udara, kalau wilayahnya itu terlihat padat gitu, berarti titik pengambilan sampelnya kita banyakin. Tapi kalau wilayahnya itu terlihat jarang-jarang, maka pengambilan sampelnya juga jarang. Jadi di daerah sini yang misalkan hutan gitu, daerah sini itu kelihatannya sehingga kita ambil sampelnya banyak. Kalau daerahnya nggak padat ya kita ambil sampelnya nggak banyak. Kemudian untuk data sekunder, jadi kalau data primer itu adalah data yang kita ambil sendiri. Cara ngambilnya, kalau kita nggak bisa mengambil data secara keseluruhan, bisa juga kita ambil menggunakan sampling. Itu data primer. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang kita ambil dari tempat lain. Untuk GIS itu sudah banyak instansi yang menyediakan data yang bisa kita gunakan. Yang gratis, juga yang berbayar. Bisa dari instansi pemerintah, bisa survei-survei topografi atau perusahaan-perusahaan profesional di bidang pemetaan itu sudah banyak menyediakan data. Ya.
Ini yang disebut data sekunder. Jadi data yang tidak kita ambil sendiri itu adalah data sekunder. Nah, kalau kita menggunakan data sekunder, itu kita perlu melihat metadatanya. Metadata itu adalah data mengenai apa. Jadi yang termasuk metadata itu misalkan kita beli peta sungai gitu di Kabupaten Ponorogo misalkan, kita dapat datanya itu dari orang lain, kita beli, maka kita harus lihat data mengenai datanya, atau kita harus peta datanya. Jadi peta itu dibuat, contohnya itu petanya dibuat tahun berapa, resolusi 1:berapa, dan teknik pengambilan datanya gimana dan sebagainya. Itu adalah untuk mengkonfirmasi data sekunder. Kalau untuk peta sungai, mungkin data yang diambil 10 tahun yang lalu mungkin masih valid. Tapi kalau data sekunder yang kita gunakan adalah data jalan, maka 10 tahun yang lalu itu datanya sudah bisa dianggap sebagai obsolete atau kadaluarsa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan data ini. Terus informasi lain yang perlu kita perhatikan adalah jadi prosedur yang digunakan untuk menggunakan data itu, atau histori dari datanya, sejarah datanya itu seperti apa, akurasinya. Jadi misalkan data itu dibuatnya tahun 2000 misalkan, kemudian akurasinya apakah dia menggunakan GPS, kita ketahui. Kemudian rencana pengkodean dari data yang kita dapat itu, jadi misalkan kita mendapat datanya itu data kependudukan gitu ya, kodenya itu seperti apa, kode kecamatan seperti apa, kode kelurahan seperti apa, itu perlu kita ketahui juga untuk data sekunder. Kalau data primer ya karena kita sendiri yang ambil ya kita sudah tahu maksud dari data itu. Kalaupun ada kodenya kan kita tahu kode itu maksudnya apa. Tapi kalau kita ambil data sekunder, data yang dibuat oleh orang lain, kita tahu kode-kode maksudnya apa. Dan metadata ini dibutuhkan baik data spasial maupun data atribut. Jadi data yang berupa peta ataupun data yang berupa informasi penunjangnya itu kita tetap harus tahu metadatanya atau data mengenai data itu. Kemudian terkait dengan jenis data, itu ada data framework, data sosioekonomik, sama data environmental. Data framework atau biasa disebut sebagai data acuan. Jadi itu adalah contohnya ini data acuan atau data framework itu peta jalan atau peta sungai, peta kontur ketinggian, itu adalah data framework. Sumber datanya bisa survei, survei dilakukan militer, bisa juga melalui remote sensing. Itu data framework. Jadi sekali lagi data framework itu biasanya digunakan sebagai acuan. Ini contoh peta topografi. Jadi ini salah satu contoh data framework itu adalah peta topografi seperti ini. Ini gambarannya adalah semakin rapat garis-garisnya itu dia tinggi. Kalau kita lihat seperti ini, daerahnya adalah dataran yang lebih tinggi dibanding daerah sini. Kemudian data sosioekonomik itu adalah data tentang kependudukan, termasuk di dalamnya ya data tentang aktivitas penduduknya, ruang dan struktur yang digunakan untuk mendukung aktivitas penduduk, pekerjaan, dan sebagainya, itu data sosioekonomik. Contoh yang lain kayak data-data demografi, data-data migrasi penduduk, data-data perumahan, data transportasi, aktivitas ekonomi, ini semua data sosioekonomik. Jadi data sosioekonomik itu adalah data-data yang terkait dengan sosial dan ekonomi. Data sosioekonomik.
Ini contoh data ekonomi, wilayah administratif, tempat tinggal, dan rumah pribadi itu data sosioekonomik. Biasanya data sosioekonomik itu sensus penduduk itu kan data sosioekonomik. Yaitu biasanya tabel data atributnya, jadi bukan data petanya. Data atributnya itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan data spasialnya. Kemudian untuk memasukkan data, jadi untuk memasukkan data spasial khususnya, maka prosesnya itu namanya proses digitalisasi atau digitasi. Jadi kalau datanya itu data geografis, itu proses memasukkan datanya itu biasa disebut sebagai digitasi. Nah, kalau untuk data atribut ya di sini dibilang digitalisasi juga. Jadi digitalisasi itu membuat data analog menjadi digital. Untuk data atribut kita bisa masukkan dari melalui spreadsheet ya, misalkan Excel atau yang lain, Google Doc misalkan. Atau untuk memasukkan data atribut bisa kita gunakan sistem informasi atau bisa pakai database. Sedangkan untuk data geografis memasukkannya bisa dengan mengisikan koordinat, bisa dengan melakukan digitizing dan scanning. Untuk memasukkan data. Kemudian terkait dengan digitasi, itu kadangkala kita perlu melakukan konversi dari peta hard copy ke digital. Jadi kita mungkin sudah punya peta print-printannya. Nah itu kita pengen konversi ke bentuk digital. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka proses yang paling menghabiskan waktu di dalam GIS. Dan biayanya itu bisa sampai 80% dari total biaya proyek. Jadi kalau kita kerja di GIS, itu misalkan sebisa mungkin kita cari data yang sudah bentuk digital. Mungkin kita harus beli, tapi itu bisa jadi akan jauh lebih murah dibandingkan kita harus melakukan konversi sendiri. Karena ini butuh waktu yang sangat lama dan rawan kesalahan. Berikutnya tentang GPS. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi GPS itu adalah sistem yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi kita secara global. Alat GPS receiver itu banyak, jadi hampir semua smartphone yang Android gitu, hampir semuanya sudah ada GPS-nya. Sehingga kita dimanapun tuh kita bisa tahu koordinat kita secara global tuh di berapa, langit berapa. GPS banyak juga digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dari GPS itu dalam bentuk digital. Jadi dari ketika kita aktifkan loggernya gitu, misalkan kita pakai aplikasi logger untuk mencatat titik-titik yang kita lalui misalkan, dan catatan kita itu sudah langsung dalam bentuk digital. Jadi nggak perlu kita konversi lagi, tinggal kita pindah ke menu. Ini digitasi manual itu, ini alatnya seperti ini. Jadi caranya ini kayak peta itu kita tempelkan di sini. Kemudian misalkan kita mau sungai, ya pakai alat fotonya ini atau pakai mouse-nya ini kita ikuti. Jadi misalkan sungainya itu dari sini ke sini gitu. Maka kita menggunakan pensil di ini itu nanti akan yang kita pakai atau yang kita ikuti pakai pensil tadi itu akan disimpan di dalam komputer. Ini proses digitasi itu seperti ini. Ini cara yang paling umum yang digunakan untuk memasukkan koordinat. Cuma sekarang kayaknya sudah jarang yang melakukan digitasi seperti ini. Berikutnya scanning. Jadi
Kalau kita punya peta peta analog, maka kita bisa langsung digitasi lewat sini ya. Jadi petanya itu diletakkan di atasnya sini, kemudian kita ikuti arah-arahnya itu digitasi. Atau kalau kita nggak mau melakukan digitasi menggunakan digitizer tadi, kita bisa scan petanya. Kita scan petanya, kemudian digitasi secara elektronik. Jadi kita digitasinya tuh menggunakan komputer, itu bisa. Jadi kita tampilkan di dalam komputer peta hasil scan-nya, kemudian kita pakai mouse, kita ikuti. Misalkan kita mau melakukan digitasi batas wilayah, ini peta batas wilayah, ya tinggal kita klik gini, ikuti arahnya kemana saja, sudah itu selesai, kasih nama. Satu poligon berikutnya kita buat di sini, kita kasih nama digitasi dan software. Jadi caranya mirip dengan digitasi secara manual tadi, akan tetapi kalau menggunakan software itu peta analognya itu kita scan dulu, baru digitasi di layar monitor. Kalau digitasi manual tadi kan peta analognya langsung kita letakkan di digitizernya tadi. Dan ini adalah opsional, dilakukan jika kita tidak memiliki digitizer. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi kalau kita melakukan digitasi ya. Contohnya ini, karena kita ngikut pakai pensil tadi, bisa saja kayak alatnya tadi, bisa saja kita nyambungnya tidak sampai ujung. Jadi ini nempel, tapi karena kita mungkin sudah lelah gitu, jadi ini tidak sampai nempel. Nah, ini contohnya kesalahan, namanya undershot atau dangles. Dangles itu dia melewati, gambarnya agak kacau nih, konversi ke meetingnya ini gambarnya jadi agak kacau. Kemudian ada spurious polygon yang tidak menutup sempurna, gambarnya kacau ya. Kesalahan digitasi. Jadi ketika kita melakukan maka hasil peta digitalnya itu harus dilakukan post processing. Hasil digitasi itu tidak bisa langsung digunakan, kita harus post processing lagi. Kita harus cek apakah ada fitur yang hilang, dan kita juga harus menghubungkan garis yang putus. Jadi misalkan ada sungai tapi kok di tengah-tengah putus, berarti kan kesalahan digitasi, yaitu harus kita gabungkan. Kemudian kalau poligon yang tidak menutup ya harus kita tutup atau kita hapus kalau bisa. Ya, untungnya beberapa step ini bisa dilakukan secara otomatis menggunakan software. Kemudian supaya kita bisa mengintegrasikan data hasil digitasi itu dengan sistem informasi geografis kita, maka kita perlu melakukan transformasi. Di koordinat peta hasil digitizing itu kita transformasikan ke koordinat yang digunakan oleh sistem informasi geografis kita. Jadi ketika kita lakukan digitasi kan biasanya koordinatnya kan koordinat lokal. Di koordinat misalkan kita digitizer itu kan titik kan di alatnya tadi. Padahal secara global, secara lokasi di bumi itu kita digitasi itu kan berada di bumi, di dunia nyata. Nah, itu harus kita transformasikan. Jadi koordinat tadi itu kita transformasikan ke koordinat dunia. Ini biasanya menggunakan proyeksi peta ya. Jadi ini ada banyak parameter seperti elipsoid, datum, dan sebagainya. Ini contoh transformasi. Jadi ini hasil digitasi itu menggunakan koordinat di mana titik 0,0-nya di sini. Ketika sudah kita transformasi, maka koordinatnya bisa jadi berbeda.
Nah, itu yang disebut sebagai transformasi. Selesai, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk materinya kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa. Ya, biasanya GIS itu digunakan untuk itu. Jadi kebanyakan GIS itu dia digunakan untuk pendukung keputusan. Jadi untuk menampilkan informasi yang biasanya digunakan untuk mendukung. Jadi beda dengan sistem informasi yang lain. Kalau sistem informasi yang lain itu kan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, di GIS itu walaupun ada juga untuk mengumpulkan data, tapi biasanya nggak banyak. Bagian besar datanya adalah data yang sudah disiapkan oleh pembuat aplikasi GIS-nya, sudah kita siapkan, dan itu kualitasnya nggak bagus, ya nanti akan sangat mempengaruhi kualitas dari GIS-nya itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan data pada GIS. Jadi kita harus tahu tipe data apa saja yang dapat digunakan, kemudian bagaimana mengevaluasinya, jadi gimana untuk mengkonfirmasi datanya itu benar atau enggak, itu kita harus tahu. Kemudian kita mendapatkannya gimana, dan kalau kita tidak bisa mendapatkan data dari tempat lain, kita harus bisa membuat sendiri, yaitu caranya gimana. Itu terkait dengan apa yang perlu kita ketahui tentang data. Nah, dilihat dari sumber data, itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi data primer sama data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita dapat dengan cara mengukur langsung. Jadi misalkan, halo, yang lain dengar nggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi data ada dua, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri. Jadi misalkan kita membuat sistem informasi geografis, kemudian kita menampilkan peta jalan. Nah, kalau peta jalan itu kita sendiri melakukan survei, kita sendiri yang membuatnya, maka itu adalah data primer. Tapi kalau petanya itu kita ambil dari tempat lain, misalkan kita ambil dari Google Map misalkan, itu berarti dia adalah data sekunder. Atau misalkan kita membuat informasi tentang lokasi ATM misalkan. Nah, kalau lokasi ATM itu kita ambil sendiri, maka dia adalah data primer. Tapi kalau kita menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, itu adalah data sekunder. Ya, untuk data primer itu biasanya akan sangat susah sekali untuk mengumpulkan data itu secara keseluruhan. Jadi misalkan kita mengumpulkan data kependudukan gitu, kita mau mencari kepadatan penduduk per kecamatan, atau kita mau mencari data pekerjaan dari orang-orang di suatu kabupaten. Nah, kalau kita mau mengambil datanya itu secara keseluruhan populasinya, jadi semua orang kita simpan informasinya, kita tanyain di semua orang, maka itu akan butuh waktu biaya yang sangat mahal. Sehingga untuk mengatasi hal itu dikenal yang namanya itu sampling, teknik sampling. Jadi kita mengambil data, kita mau mengambil data, misalkan data pendidikan untuk orang yang di Kabupaten Ponorogo misalkan, tapi kita nggak mau mengambil untuk semua orang. Nah, itu kita bisa ambil sampelnya. Jadi kita ambil beberapa, misalkan di kabupaten itu kita tanya-tanyain mungkin ya 20 atau 25 orang. Dari data itu nanti kita gunakan untuk mengenerate data secara keseluruhan, pengambilan sampel. Lagi untuk pengambilan untuk penghitungan jumlah pohon. Jadi misalkan kita mau membuat peta yang mana di dalam peta itu ada informasi tentang hutan beserta kepadatan pohonnya. Nah, kalau kita harus menghitung jumlah pohonnya itu satu persatu,
akan sangat susah dan butuh biaya yang sangat mahal. Nah, untuk hal itu kita bisa melakukan sampling. Jadi kita ambil beberapa daerah saja, dan nanti daerah itu yang digunakan untuk informasi itu yang untuk menggenerate secara keseluruhan. Jadi misalkan hutan itu luasnya adalah 1000 meter persegi misalkan, ya kita nggak perlu menghitung seluruh hutan itu, kita cukup menghitung misalkan di 10 meter persegi. Dan nanti tinggal dikalikan saja. Itu artinya untuk teknik sampling. Nah, untuk teknik sampling itu sampelnya. Jadi semakin dens itu semakin padat. Jadi misalkan kita punya luasan 1000 meter persegi. Ya, kalau kita ngambil informasinya itu per 10 meter kita ambil dibandingkan dengan informasi yang kita ambil per 5 meter, maka yang per 5 meter itu akan lebih detail informasinya. Jadi semakin detail, semakin padat pengambilan sampel, maka akan menentukan resolusi dari data dan akurasinya juga akan semakin bagus. Untuk pengambilan sampel ada beberapa pendekatan, ada yang random, sistematik, sama stratified. Kita lihat satu persatu. Jadi kalau random itu seperti ini. Jadi misalkan kita mau menghitung populasi hutan di suatu kita mau menghitung pohon di satu hutan. Misalkan kota ini adalah hutan. Nah, kita menghitungnya tuh di titik-titik ini. Nah, titik-titik ini itu kita generate secara random. Jadi tidak ada polanya. Kita generate secara random titik mana saja yang mau kita ambil sampelnya. Ada lagi sistematik. Kalau sistematik itu teratur. Misalkan hutannya kota ini, kita ngambil per 1 kilo kita ambil sampel, per 1 kilo kita ambil sampel, 1 kilo kita ambil sampel. Itu sistematik. Satu lagi adalah stratified. Jadi kalau stratified itu dia agak lebih susah untuk menentukan titik-titik pengumpulan. Jadi dia membutuhkan pengetahuan tentang perbedaan informasi spasial untuk berbagai wilayah. Jadi misalkan kita mau menghitung jumlah pohon di suatu wilayah hutan, maka kalau kita mau menggunakan stratified sample, maka kita harus lihat dulu, misalkan kita lihat dari foto udara gitu, misalkan wilayah mana yang kelihatannya lebih jadi itu kita harus kalau kita lihat dari foto udara, kalau wilayahnya itu terlihat padat gitu, berarti titik pengambilan sampelnya kita banyakin. Tapi kalau wilayahnya itu terlihat jarang-jarang, maka pengambilan sampelnya juga jarang. Jadi di daerah sini yang misalkan hutan gitu, daerah sini itu kelihatannya sehingga kita ambil sampelnya banyak. Kalau daerahnya nggak padat ya kita ambil sampelnya nggak banyak. Kemudian untuk data sekunder, jadi kalau data primer itu adalah data yang kita ambil sendiri. Cara ngambilnya, kalau kita nggak bisa mengambil data secara keseluruhan, bisa juga kita ambil menggunakan sampling. Itu data primer. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang kita ambil dari tempat lain. Untuk GIS itu sudah banyak instansi yang menyediakan data yang bisa kita gunakan. Yang gratis, juga yang berbayar. Bisa dari instansi pemerintah, bisa survei-survei topografi atau perusahaan-perusahaan profesional di bidang pemetaan itu sudah banyak menyediakan data. Ya.
Ini yang disebut data sekunder. Jadi data yang tidak kita ambil sendiri, itu adalah data sekunder. Nah, kalau kita menggunakan data sekunder, itu kita perlu melihat metadatanya. Metadata itu adalah data mengenai apa. Jadi yang termasuk metadata itu misalkan kita beli peta sungai gitu di Kabupaten Ponorogo misalkan, kita dapat datanya itu dari orang lain, kita beli, maka kita harus lihat data mengenai datanya, atau kita harus peta datanya. Jadi peta itu dibuat, contohnya itu petanya dibuat tahun berapa, resolusi 1:berapa, dan teknik pengambilan datanya gimana dan sebagainya. Itu adalah untuk mengkonfirmasi data sekunder. Kalau untuk peta sungai, mungkin data yang diambil 10 tahun yang lalu mungkin masih valid. Tapi kalau data sekunder yang kita gunakan adalah data jalan, maka 10 tahun yang lalu itu datanya sudah bisa dianggap sebagai obsolete atau kadaluarsa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan data ini. Terus informasi lain yang perlu kita perhatikan adalah jadi prosedur yang digunakan untuk menggunakan data itu, atau histori dari datanya, sejarah datanya itu seperti apa, akurasinya. Jadi misalkan data itu dibuatnya tahun 2000 misalkan, kemudian akurasinya apakah dia menggunakan GPS, kita ketahui. Kemudian rencana pengkodean dari data yang kita dapat itu, jadi misalkan kita mendapat datanya itu data kependudukan gitu ya, kodenya itu seperti apa, kode kecamatan seperti apa, kode kelurahan seperti apa, itu perlu kita ketahui juga untuk data sekunder. Kalau data primer ya karena kita sendiri yang ambil ya kita sudah tahu maksud dari data itu. Kalaupun ada kodenya kan kita tahu kode itu maksudnya apa. Tapi kalau kita ambil data sekunder, data yang dibuat oleh orang lain, kita tahu kode-kode maksudnya apa. Dan metadata ini dibutuhkan baik data spasial maupun data atribut. Jadi data yang berupa peta ataupun data yang berupa informasi penunjangnya itu kita tetap harus tahu metadatanya atau data mengenai data itu. Kemudian terkait dengan jenis data, itu ada data framework, data sosioekonomik, sama data environmental. Data framework atau biasa disebut sebagai data acuan. Jadi itu adalah contohnya ini data acuan atau data framework itu peta jalan atau peta sungai, peta kontur ketinggian, itu adalah data framework. Sumber datanya bisa survei topografi, survei dilakukan militer, bisa juga melalui remote sensing. Itu data framework. Jadi sekali lagi data framework itu biasanya digunakan sebagai acuan. Ini contoh peta topografi. Jadi ini salah satu contoh data framework itu adalah peta topografi seperti ini. Ini gambarannya adalah semakin rapat garis-garisnya itu dia tinggi. Kalau kita lihat seperti ini, daerahnya adalah dataran yang lebih tinggi dibanding daerah sini. Kemudian data sosioekonomik itu adalah data tentang kependudukan, termasuk di dalamnya ya data tentang aktivitas penduduknya, ruang dan struktur yang digunakan untuk mendukung aktivitas penduduk, pekerjaan, dan sebagainya, itu data sosioekonomik. Contoh yang lain kayak data-data demografi, data-data migrasi penduduk, data-data perumahan, data transportasi, aktivitas ekonomi, ini semua data sosioekonomik. Jadi data sosioekonomik itu adalah data-data yang terkait dengan sosial dan ekonomi. Data sosioekonomik.
Ini contoh data ekonomi, wilayah administratif, tempat tinggal, dan rumah pribadi itu data sosioekonomik. Biasanya data sosioekonomik itu sensus penduduk itu kan data sosioekonomik. Yaitu biasanya tabel data atributnya, jadi bukan data petanya. Data atributnya itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan data spasialnya. Kemudian untuk memasukkan data, jadi untuk memasukkan data spasial khususnya, maka prosesnya itu namanya proses digitalisasi atau digitasi. Jadi kalau datanya itu data geografis, itu proses memasukkan datanya itu biasa disebut sebagai digitasi. Nah, kalau untuk data atribut ya di sini dibilang digitalisasi juga. Jadi digitalisasi itu membuat data analog menjadi digital. Untuk data atribut kita bisa masukkan dari melalui spreadsheet ya, misalkan Excel atau yang lain, Google Doc misalkan. Atau untuk memasukkan data atribut bisa kita gunakan sistem informasi atau bisa pakai database. Sedangkan untuk data geografis memasukkannya bisa dengan mengisikan koordinat, bisa dengan melakukan digitizing dan scanning. Untuk memasukkan data. Kemudian terkait dengan digitasi, itu kadangkala kita perlu melakukan konversi dari peta hard copy ke digital. Jadi kita mungkin sudah punya peta print-printannya. Nah itu kita pengen konversi ke bentuk digital. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka proses yang paling menghabiskan waktu di dalam GIS. Dan biayanya itu bisa sampai 80% dari total biaya proyek. Jadi kalau kita kerja di GIS, itu misalkan sebisa mungkin kita cari data yang sudah bentuk digital. Mungkin kita harus beli, tapi itu bisa jadi akan jauh lebih murah dibandingkan kita harus melakukan konversi sendiri. Karena ini butuh waktu yang sangat lama dan rawan kesalahan. Berikutnya tentang GPS. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi GPS itu adalah sistem yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi kita secara global. Alat GPS receiver itu banyak, jadi hampir semua smartphone yang Android gitu, hampir semuanya sudah ada GPS-nya. Sehingga kita dimanapun tuh kita bisa tahu koordinat kita secara global tuh di berapa, langit berapa. GPS banyak juga digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dari GPS itu dalam bentuk digital. Jadi dari ketika kita aktifkan loggernya gitu, misalkan kita pakai aplikasi logger untuk mencatat titik-titik yang kita lalui misalkan, dan catatan kita itu sudah langsung dalam bentuk digital. Jadi nggak perlu kita konversi lagi, tinggal kita pindah ke menu. Ini digitasi manual itu, ini alatnya seperti ini. Jadi caranya ini kayak peta itu kita tempelkan di sini. Kemudian misalkan kita mau sungai, ya pakai alat fotonya ini atau pakai mouse-nya ini kita ikuti. Jadi misalkan sungainya itu dari sini ke sini gitu. Maka kita menggunakan pensil ini tuh nanti akan yang kita pakai atau yang kita ikuti pakai pensil tadi itu akan disimpan di dalam komputer. Ini proses digitasi itu seperti ini. Ini cara yang paling umum yang digunakan untuk memasukkan koordinat. Cuma sekarang kayaknya sudah jarang yang melakukan digitasi seperti ini. Berikutnya scanning. Jadi
Kalau kita punya peta peta analog, maka kita bisa langsung digitasi lewat sini ya. Jadi petanya itu diletakkan di atasnya sini, kemudian kita ikuti arah-arahnya itu digitasi. Atau kalau kita nggak mau melakukan digitasi menggunakan digitizer tadi, kita bisa scan petanya. Kita scan petanya, kemudian digitasi secara elektronik. Jadi kita digitasinya tuh menggunakan komputer, itu bisa. Jadi kita tampilkan di dalam komputer peta hasil scan-nya, kemudian kita pakai mouse, kita ikuti. Misalkan kita mau melakukan digitasi batas wilayah, ini peta batas wilayah, ya tinggal kita klik gini, ikuti arahnya kemana saja, sudah itu selesai, kasih nama. Satu poligon berikutnya kita buat di sini, kita kasih nama digitasi dan software. Jadi caranya mirip dengan digitasi secara manual tadi, akan tetapi kalau menggunakan software itu peta analognya itu kita scan dulu, baru digitasi di layar monitor. Kalau digitasi manual tadi kan peta analognya langsung kita letakkan di digitizernya tadi. Dan ini adalah opsional, dilakukan jika kita tidak memiliki digitizer. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi kalau kita melakukan digitasi ya. Contohnya ini, karena kita ngikut pakai pensil tadi, bisa saja kayak alatnya tadi, bisa saja kita nyambungnya tidak sampai ujung. Jadi ini nempel, tapi karena kita mungkin sudah lelah gitu, jadi ini tidak sampai nempel. Nah, ini contohnya kesalahan, namanya undershot atau dangles. Dangles itu dia melewati, gambarnya agak kacau nih, konversi ke meetingnya ini gambarnya jadi agak kacau. Kemudian ada spurious polygon yang tidak menutup sempurna, gambarnya kacau ya. Kesalahan digitasi. Jadi ketika kita melakukan maka hasil peta digitalnya itu harus dilakukan post processing. Hasil digitasi itu tidak bisa langsung digunakan, kita harus post processing lagi. Kita harus cek apakah ada fitur yang hilang, dan kita juga harus menghubungkan garis yang putus. Jadi misalkan ada sungai tapi kok di tengah-tengah putus, berarti kan kesalahan digitasi, yaitu harus kita gabungkan. Kemudian kalau poligon yang tidak menutup, ya harus kita tutup atau kita hapus kalau bisa. Ya, untungnya beberapa step ini bisa dilakukan secara otomatis menggunakan software. Kemudian supaya kita bisa mengintegrasikan data hasil digitasi itu dengan sistem informasi geografis kita, maka kita perlu melakukan transformasi. Di koordinat peta hasil digitizing itu kita transformasikan ke koordinat yang digunakan oleh sistem informasi geografis kita. Jadi ketika kita lakukan digitasi kan biasanya koordinatnya kan koordinat lokal. Di koordinat misalkan kita digitizer itu kan titik kan di alatnya tadi. Padahal secara global, secara lokasi di bumi itu kita digitasi itu kan berada di bumi, di dunia nyata. Itu harus kita transformasikan. Jadi koordinat tadi itu kita transformasikan ke koordinat dunia. Ini biasanya menggunakan proyeksi peta ya. Jadi ini ada banyak parameter seperti elipsoid, datum, dan sebagainya. Ini contoh transformasi. Jadi ini hasil digitasi itu menggunakan koordinat di mana titik 0,0-nya di sini. Ketika sudah kita transformasi, maka koordinatnya bisa jadi berbeda.
Nah, itu yang disebut sebagai transformasi. Selesai, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk materinya kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.